Pernah gak sih kamu merasa terlahir di keluarga yang salah? Pernah gak kamu merasa seharusnya kamu gak berada di lingkungan keluarga saat ini? Atau pernah gak kamu merasa tertekan dan gak mendapat dukungan ataupun kasih sayang yang kamu butuhkan dari keluargamu? Kalau pernah, bisa jadi kamu sekarang sedang terjebak dalam toxic family. Hai Kan Gemilang, selamat datang di konten edukasi mental health. Di sini kita akan membahas tentang toxic family. Mungkin banyak dari kita mengalami hal ini, tapi nggak menyadarinya dan nggak ngerti mesti gimana. Mengapa pula problem ini nampak sepele di permukaan, tetapi sebenarnya sangat serius untuk diperbincangkan. Dan sebenarnya, apa sih toxic family itu? Setiap anak pastinya mendambakan keluarga yang membuatnya bahagia, aman, dan nyaman. Jadi, orang tua tidak hanya memberikan kebutuhan materi, tetapi juga kebutuhan emosional. Bisa dengan memberikan kasih sayang, komunikasi yang baik, atau memberikan dukungan moral. Dan seorang anak mengharapkan orang tuanya memahami apa yang sudah menjadi pilihannya. Namun nyatanya, dalam realita, sebagian besar anak lebih sering merasa disalahkan orang tua di berbagai keadaan. Padahal, bukan mereka sumber dari masalahnya. Selalu dituntut buat jadi apa yang orang tua mau tanpa ada diskusi terlebih dahulu. Tapi, tiap kali mencoba untuk buka suara, orang tua selalu mengungkit segala kebaikannya dan bikin anak jadi merasa bersalah. Belum lagi, suka ngebanding-bandingin sama anak tetangga. Umumnya, toxic family berasal dari pola asuh yang tidak konsisten, tidak responsif, atau terlalu kritis. Toxic parenting sendiri adalah pola asuh yang keliru. Walaupun setiap orang tua pasti punya pola asuhnya masing-masing dan tentunya punya keinginan yang terbaik untuk anaknya. Tapi terkadang ada orang tua yang lupa bahwa pola asuhnya justru tergolong toksik dan bisa menyakiti mental anak dan akhirnya anak tumbuh dengan rasa takut dan rasa bersalah. Dan hal-hal ini secara gak sadar justru membebani psikologis anak di masa sekarang maupun di kemudian hari. Penyebabnya biasanya datang dari masa kecil orang tua yang juga pernah mengalami hal serupa. Ketika luka lama yang mereka punya membuat mereka jadi trauma, pada akhirnya, hal tersebut menjadikan mereka orang tua yang seperti ini pula. Sekarang, sebelum kamu jatuh terlalu dalam, kita kenali dulu yuk, apa aja sih tanda-tanda toxic family itu? 1. Suka mengontrol anak. Harus melakukan apapun yang orang tua mau dengan alasan itu yang terbaik untuk anaknya. 2. Orang tua selalu mendramatisir masalah kecil dan menempatkan diri mereka di posisi yang selalu tersakiti. 3. Egois. Mengutamakan perasaannya terlebih dahulu dan cenderung gak mikirin apa yang anaknya rasakan dan dampaknya seperti apa. 4. Selalu ngungkit seluruh biaya, tenaga, ataupun hal yang orang tua keluarkan selama ini untuk anak. 5. Tidak menghargai privacy. Seringkali menghilangkan batasan privacy karena orang tua merasa kalau kehidupan anak adalah haknya juga. 6. Anak bertanggung jawab atas rasa bahagianya orang tua. Yap, ini paling parah dan paling sering dialami oleh anak zaman sekarang. Ketika orang tua selalu menuntut sehingga anak harus mengorbankan sesuatu supaya mereka bisa bahagia. Misalnya, mengorbankan cita-cita yang anaknya impikan dan memenuhi cita-cita masa kecil orang tua yang tidak tercapai. Tapi guys, kalian gak usah khawatir dan takut berlarut-larut. Karena ini bisa kita tangani dengan baik dengan menerapkan cara-cara berikut ini. 1. Sadari batasan antara orang tua dan anak. Kamu dan orang tua kamu mesti sadar kalau masing-masing dari kalian adalah individu yang terpisah. Jadi, orang tua nggak mesti selalu mengatur anak, apalagi kalau kamu memang sudah dewasa. 2. Coba untuk bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan agar mereka mengerti kalau kamu gak nyaman dengan perlakuan mereka terhadap kamu. 3.
Memilah-milah apa yang perlu dan gak perlu diceritakan ke orang tua. 4. Mencari teman atau orang terpercaya yang bisa mendengarkan keluh kesahmu. 5. Berlatih buat mengontrol diri dan terima orang tua kamu apa adanya. 6. Konsultasi ke psikolog. Kalau dirasa emang udah gak sanggup untuk menampung undek-undek, lebih baik kamu pergi ke psikolog untuk membantu kamu mencari solusi yang tepat dan memberi saran, dibandingkan menyimpan masalah sendiri sampai mengganggu kesehatan mental kamu. Karena dalam beberapa kasus toxic family, apabila tidak ditangani dengan cepat, itu akan merugikan korbannya sendiri. Lama-lama, kamu bisa stres dan depresi, sehingga merusak hidup kamu sendiri. Kalau memang sudah parah banget, satu-satunya cara kamu harus cari jalan keluar dan memutuskan untuk mengakhiri hubungan toxic family ini dan mengambil langkah terakhir demi kedamaianmu, kesehatan mental, dan fisikmu. Jadi, sekarang stop mikirin kebahagiaan orang lain, just focus on your self-happiness. Jangan lupa ya untuk dukung channel dan video ini dengan cara like, subscribe, berikan komentar positif, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. See you!